Pada saat dia menjawab, ia ngeliat lagi ke kiri. Tapi ke kiri ini tidak atas. Kiri ini mendatar. Lihat di sini. Saya nggak gila, Pak. Iya. Tidak ada yang menyatakan yang bersangkutan itu gila, tapi di dalam pikirannya, audio internalnya semacam ada suara yang menyatakan bahwa dirinya adalah mengalami gangguan jiwa. Suaminya di mana? Tapi suami saya Ia melirik ke kiri, terus pas lagi ngomong suami, ngelirik ke kiri ya, seperti ada suara. sering nganggur, saya nggak sanggup kalau kontraknya habis nganggur lagi. Tapi suami saya dan ekspresi wajahnya sedih. Kamu lihat. Segitu emosi bercampur aduk oleh ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, kita lanjutin lagi yuk diskusi dan analisanya. Makin menarik ya dari pembahasan yang kemarin part 1. By the way, supaya kalian juga punya solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada yang mungkin menghimpit tantangan baik dalam bentuk pekerjaan, kemudian tantangan dalam berbisnis, kemudian tantangan juga mungkin masalah-masalah personal yang berkaitan sama pasangan. Kamu mendingan segera langsung akses ke Poppy Psikolog karena nanti di sana ada layanan psikologis. Kamu bisa bertemu dengan para psikolog-psikolog klinis untuk bisa mendampingi kamu melewati proses-proses yang mungkin kamu butuh untuk mengeluarkan apa yang kamu rasakan dan pikirkan. Itu penting banget loh. Kenapa? Jangan memendam perasaan-perasaan yang terdalam sehingga tidak tahu ada solusinya. Karena kamu pantas untuk bahagia, kamu begitu berharga. Jadinya segera langsung akses ke sana ya. Selain itu, selain dari konseling secara online, kami juga udah membuka nih karena sekarang kan udah pada vaksin yang ketiga ya, dan juga udah lebih baik keadaannya. Jadi kami sudah berani untuk menerima layanan konseling secara tatap muka. Segera langsung akses ke nomor di bawah ini untuk bisa mendaftarkan kapan kamu bisa bertemu dengan para psikolog-psikolog kesayanganmu. Oke? Aku tunggu ya. Kita langsung masuk pembahasan tentang ibu yang membunuh anaknya berniat untuk menghabisi mereka. Oke? Langsung masuk pembahasan ekspresi selanjutnya. Dari ekspresi-ekspresi part 1, by the way kamu udah akses belum part 1? Kamu udah lihat belum part 1? Kamu nonton dulu, jangan langsung masuk ke part 2, nggak nyambung nantinya. Jadi kamu tahu dulu kronologisnya. Nonton dulu Gih, baru kemari. Nah, kalau yang udah nonton, lanjut ya. Seru kan? Selain dapat ilmu, kamu juga tahu solusi-solusinya ke depan agar tidak mengalami kondisi seperti itu. Oke? Kemudian kita langsung masuk lagi. Setelah ibu tersebut bicara dengan seseorang yang merekam dirinya, kita lihat ya. Sering nganggur, saya nggak sanggup kalau kontraknya habis nganggur lagi. Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? Kerjaannya. Oh. Ibu ini ya terlihat khawatir sekali pada saat bicara masalah kesulitan perekonomian. Terlihat sekali khawatir ya. Ini kamu lihat dari wajahnya tuh. Yang melihat ke bawah, perhatikan. Ya. Oke, dia ngelihat ke bawah. Kalau melihat ke bawah, mata ngelihat ke bawah berarti ada apa? Part 1 aku udah ngajarin kamu loh. Ada apa? Konflik internal. Berarti konfliknya itu terjadi pada saat perekonomian suami mengalami masalah. Suami yang tidak bekerja sudah sekian lama menghimpit si ibu tersebut sehingga kalap untuk bertingkah laku. Dia tidak melakukan kepada orang yang lebih kuat. Proyeksinya adalah kepada anak-anaknya. Pada saat ia bicara masalah perekonomian suaminya, lihat ke bawah, konflik batin. Gak sanggup dia ngomong ini. Saya mau menyelamatkan anak-anak biar nggak hidup susah. Saya ingin menyelamatkan anak-anak biar nggak hidup susah. Pas saat ngomong, saya ingin menyelamatkan anak-anak biar hidup susah. Matanya lihat lagi, kita lihat ya. Saya mau menyelamatkan anak-anak. Pas lagi ngomong, saya ingin menyelamatkan anak-anak ke bawah.
Berarti pengalaman emosional, lihat ke atas biar nggak hidup susah. Anda tahu kalau orang lihat ke atas artinya apa? Hope, harapan. Biar nggak hidup susah. Jadi ia ngelihat ke atas, ia berharap anak-anaknya nggak hidup susah. Kenapa nggak hidup susah? Karena tidak ada uang. Tidak tahu bagaimana menyambung hidup. Karena kesulitan suami yang tidak bekerja. Emang hidup susah itu sama siapa? Emang hidup susahnya sama siapa? Kata si yang penanya. Ia berganti badan, melihat ke atas dan kembali lagi memperlihatkan wajah kesedihan. Gara-gara saya mereka hidupnya susah. Bingung mau tinggal di mana. Saya hidupnya susah. Kaki ini dibenerin. Kaki itu menggambarkan perjalanan ia, ya kekuatan, ya. Bingung mau tinggal di mana dan ia terlihat sedih. Kenapa? Karena mereka tuh harus membayar kontrakan. Mereka harus membayar makan anak-anaknya. Si kecil-kecil dengan suami yang tidak bekerja. Saya nanti mau dibunuh sama Amin, saya nggak mau. Amin itu siapa? Kakaknya suami saya. Pada saat dia bercerita, saya tuh mau dibuang, saya tidak mau. Kenapa? Orang bertanya. Ia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ada sebuah kalimat tidak menjawab pertanyaan, ia membuat statement baru, mengabaikan pertanyaan tersebut dengan mengatakan, Saya cuma mau tobat. saya mau bertobat. Kamu lihat, pada saat dia ngomong kamu mau bertobat, lihat, perhatiin nggak, kupingnya diarahkan ke satu suara. Lihat nggak gerakannya? Ada suara yang ia dengar dari suara bagian kiri. Jadi kalau ada orang yang lagi berdiri posisi postur seperti tiba-tiba kupingnya yang lebih dinaikkan atau kupingnya yang lebih didekatkan, ia mencari arah suara atau sumber. Ia mendengar suara tertentu pada saat ia diwawancara yang tidak akan pernah kamu lihat. Suara itu ia dengar. Tapi kalau kita tanya dia bohong nggak? Di dalam kepalanya ada suara itu. Tapi kita nggak bisa ngelihat. Jadi di dalam pikirannya itu ada suara-suara yang bicara. Saya cuma mau tobat. Saya mau bertobat. Terus lihat ke kiri. Lihat ke kiri. Dia mengambil data fakta. Kiri. Kembali lagi lurus suara. Kalau atas gambar desain. Berarti suara. Dia mengambil, dia mengkonfirmasi. Suara itu terus berbisik untuk ia mengatakan untuk tobat. Maka ia menyatakan, saya harus bertobat. Sambil kupingnya diarahkan ke bagian kiri. Kalau saya ada di situ, saya akan bertanya, apa yang kamu dengar di sebelah kiri? Siapa yang bicara? Figur siapa? Itu bisa deskripsikan. Jadi nanti saya menyarankan untuk teman-teman yang penyidik, polisian, pada saat menginterogasi ibu tersebut, Anda harus tidak bisa mengabaikan secara psikologis ini. Sebelum saya mati, saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Sebelum saya mati, saya mau menyiapkan anak-anak biar nggak dibentak-bentak. Ia penekanan dengan cara apa? Gestur tubuhnya maju kepada si penanya. Penekanannya, ia mematikan anaknya agar tidak dibentak-bentak oleh ayahnya. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja. Pas dia ngomong, mendingan mati aja. Ngelihat ke bawah, lagi-lagi kupingnya ke arah kiri. Suara itu kembali bicara. Gak perlu ngerasain sedih. Mendingan mati aja, gak perlu ngerasain sedih sambil ia sedih. Jadi tindakan ngebunuh anaknya itu untuk melindungi anaknya versi dia. Agar anaknya tidak sedih, tidak menangis, tidak menderita seperti yang ia rasakan. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi, gimana? Harus mati. Tapi sekarang sedih sekali. Ia mengabaikan orang tersebut yang mewawancara. Hanya terus didengar suara tersebut. Harus mati, harus mati, harus mati. Biar gak sakit kayak saya dari kecil. Harus mati agar tidak sakit kayak saya dari kecil. Ia mengabaikan orang ngomong, yang didengar harus mati, harus mati, tidak menderita, harus mati, tidak menderita. Itulah sumber yang mengakibatkan ibu tersebut membunuh anaknya. Lalu, apa yang terjadi dengan ibu ini? Kita masuk pembahasan lebih dalam lagi. Like, subscribe, and share terlebih dahulu.
Poin yang ingin saya bahas setelah kamu like, subscribe, dan share adalah apa yang terjadi sama si ibu ini puluhan tahun. Dari mana saya tahu? Dari kalimat ini. Nggak ada yang tahu, saya memendam puluhan tahun. Tahun saya memendam rasa ini. Saya memendam puluhan tahun. Yang jelas, ia merasakan kekhawatiran, ketakutan, dan mendengar suara-suara mati, mati, mati. Dibanding merasakan apa yang seperti yang ia rasakan. Ia punya ketakutan dan kekhawatiran ya terhadap anaknya. Kalau anaknya merasakan apa yang dirasakan, takut hidup susah, tidak bisa makan, tidak bisa tinggal di mana, dan ini adalah himpitan-himpitan yang dirasakan oleh ibu. Karena tadi pertanyaan kita di awal, mengapa seorang ibu tega berperilaku seperti itu terhadap anaknya? Seorang ibu di mana-mana pasti melindungi anaknya. Ini benar-benar di luar dari wajar yang normal kita lihat. Tapi apabila seorang ibu sampai tega melakukan ini karena saking cintanya sama anaknya, berarti ada tekanan yang tidak sadar ia lakukan. Himpitan persoalan ekonomi, kemudian juga masalah komunikasi yang terbatas sejak kecil dengan keluarga sehingga membuat si ibu ini tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan perasaannya. Oke, jadi teman-teman, dari kasus Ibu Kanti tersebut yang bisa kita ambil apa? Gambarannya ya. Sebagai perempuan, Ibu Kanti ini bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ia memiliki pekerjaan, suaminya memiliki pekerjaan. Tapi karena kondisi pandemik seperti ini, mengakibatkan job yang tadinya menerima untuk makeup artis dan lain-lain dirinya itu tidak mendapatkan pekerjaan atau job, menjadi sepi sehingga ia mengalami persoalan himpitan masalah perekonomian. Ditambah lagi sejak kecil yang tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga kepada siapapun, ia menghandle masalahnya sendiri. Nah, keadaan tersebutlah yang mengakibatkan apa yang diambil keputusan berdasarkan pemikirannya dan salah. Karena tidak bisa sharing atau diskusi kepada siapapun. Kepada suami, ia juga mengalami suatu kondisi yang tidak nyaman untuk menceritakan persoalannya. Tadi anaknya pun dibentak-bentak, jadi mengakibatkan dirinya tertutup untuk tidak bisa bicara kepada siapapun. Persoalan di masa kecil yang dialaminya, tekanan-tekanan tersebut telah membuat dirinya mengalami depresi yang luar biasa. Depresi yang ditahan-tahan seperti ini lama-lama akan mengakibatkan apa? Mengalami gangguan secara mental dan kejiwaan itu sendiri. Banyak sekali ya kasus daripada orang-orang di mana masalah perekonomian ya mengakibatkan tekanan tersendiri dalam rumah tangga, terutama bagi seorang ibu. Kenapa? Karena tadi ibu tidak hanya sekedar bekerja kemudian membantu suami, tapi juga harus mengurusi anak-anaknya dan mengalami tuntutan-tuntutan lainnya sebagai seorang anak dengan orang tua, sebagai seorang istri, sebagai seorang harus bekerja, harus menjaga imun, harus berpikir, apalagi pekerjaan, masih makan anaknya apa. Dan orang-orang yang tertutup tidak bisa menceritakan masalahnya, tidak tahu solve problemnya, itu yang akan meledak di dalam dirinya. Itu yang bahaya. Nah, saya sarankan juga untuk kamu, ada solusi setiap kamu ada masalah tertentu untuk speak up, jangan diam. Karena kalau kamu diam bukan berarti kamu lemah loh. Berarti kamu udah cukup kuat untuk berani speak up, bercerita kepada orang yang tepat secara profesional. Menurut hasil survei yang saya dapatkan dari 5.200 partisipan ibu-ibu yang ikut survei ini, 92% mengalami kesepian di masa pandemi. Kenapa kesepian? Karena merasa mengerjakan segala hal sendiri, apalagi semenjak pandemi. Semua hal dilakukan di rumah untuk mengajarkan anak-anaknya. Hal ini menuntut para ibu untuk multitasking dalam mengerjakan semua hal. Ibaratnya nggak memiliki me time untuk dirinya sendiri, maka si ibu menjadi overload. Seperti yang terjadi saat ini. Seorang ibu butuh yang namanya support satu sama lain dari pasangannya. Kenapa sih pasangan penting dalam proses support seorang ibu? Karena menjalani kehidupan tidak sendiri tapi berdua. Jadi sosok pasangan dibutuhkan untuk membantu menjalani hidup dan menyelamatkan sebuah hubungan. Jangan sampai ada rasa depresi justru menjadi duri di antara hubungan tersebut. Masalah depresi yang dimiliki oleh si ibu justru tidak akan pernah selesai. Apa yang harus dilakukan oleh pasangan apabila Anda menemukan pasangan Anda yang mengalami depresi? Anda jangan panik, jangan bingung karena depresi tersebut yang terjadi.
apa yang harus dilakukan? Ya tadi, melewatinya bersama dan mendapatkan penanganan lebih serius. Karena apa? Karena kalau Anda menjauhkan, depresi yang dirasakan oleh pasangan Anda itu tidak menyelamatkan dirinya. Orang depresi butuh support system yang baik, yaitu Anda sebagai pasangannya. Nah, bisa nggak sih untuk depresi itu dihilangkan? Bisa. Depresi itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi. Artinya bisa terjadi, bisa diselesaikan, dan itu bisa meninggalkan depresinya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kondisi seperti itu, jangan segan-segan untuk segera menemukan solusi yang tepat. Apa yang harus dilakukan pasangan untuk mengetahui dan menangani depresi yang terjadi pada pasangannya? Pertama, waspadalah terhadap perubahan tingkah lakunya sekecil apapun. Kedua, jangan tunggu sampai pasangan benar-benar down. Ketiga, tunjukkan cinta dan kasih sayang tanpa pamrih. Keempat, jangan mudah tersinggung saat depresinya kambuh. Kelima, peduli dan dengarkan saat pasangan melampiaskan perasaannya. Keenam, dukung mereka, bahkan di momen terburuk mereka. Ketujuh, tahu kapan harus membiarkan pasangan menyendiri, karena terkadang ia tidak perlu untuk ditemani, ia hanya perlu dikasih me time. Kedelapan, temukan konselor kesehatan mental untuk berdua. Nah, dari gambaran tersebut, depresi itu bisa ditangani dan bisa diselesaikan dengan baik. Ciri-cirinya kelihatan sekali kalau depresi, dia menangis tanpa alasan, nangis bisa langsung tertawa lagi, kemudian dia menangis lagi, menangis keluar air mata tanpa alasan, ingin menyendiri, merasa semua orang salah, kemudian tidak nyaman berkumpul dengan orang lain, sensitif. Itu udah mulai ciri-ciri orang depresi. Ingin mengakhiri hidup, tidak punya, apatis, tidak ingin punya gairah apapun, tidak punya niat apapun. Itu adalah ciri-ciri daripada depresi. Segera menghubungi psikolog yang bisa menangani Anda dengan baik, langsung ke Poppy Psikolog. Nah, demikian teman-teman gambaran dari kisah bagaimana seorang perempuan dengan tuntutan hidupnya, dengan beban di mana dia harus menghandle anaknya, itu harus dicarikan solusinya. Tidak mudah untuk menjadi seorang ibu, pekerjaan yang begitu mulia. Makanya udah ada surga buat para ibu-ibu yang benar-benar ikhlas menjalani kehidupan di masa pandemi seperti ini. Dan apapun yang terjadi, ingat, kita tidak sendiri, kita ada Tuhan dan Anda ada kami. Sampai ketemu lagi, silahkan kasih komen di bawah ini dan doa yang baik-baik saja untuk ibu tersebut supaya mengalami perubahan dan ia bisa kembali recovery ya. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.